Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Eva Puspitasari. Pembahasan kali ini masih tentang hukum Mendel. Belum masuk ke persilangan monohibrid dan dihibrid, ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat yang harus kita pahami. Pertama, ada parental, yaitu induk atau tetua disingkat dengan P. Yang kedua, ada filial, yaitu keturunan yang diperoleh dari hasil perkawinan parental. Keturunan pertama disebut F1, keturunan kedua disebut F2, dan seterusnya. Ketiga, ada gen dominan, yaitu gen yang dapat mengalahkan atau menutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf besar. Yang keempat, gen resesif, yaitu gen yang dikalahkan atau ditutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kecil. Yang kelima, genotip, yaitu susunan genetik suatu sifat yang dikandung suatu individu yang menyebabkan munculnya sifat-sifat pada fenotip. Keenam, fenotip, sifat lahiriah yang merupakan bentuk luar yang dapat dilihat atau diamati. Yang ketujuh, alel, yaitu anggota pasangan gen yang merupakan sifat alternatif sesamanya. Gen-gen ini terletak pada lokus yang bersesuaian dari suatu kromosom yang homolog. Yang kedelapan, homozigot, yaitu pasangan alel dengan gen yang sama. Keduanya gen dominan atau gen resesif. Yang kesembilan, heterozigot, yaitu pasangan alel dengan gen yang tidak sama. Satunya dominan dan yang lainnya resesif. Yang kesepuluh, pembastaran, yaitu perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Hukum Mendel 1 mengatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, pasangan alel dapat berpisah secara bebas. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi, pemisahan alel secara bebas. Dan hukum Mendel 1 ini dapat dijelaskan pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini memiliki dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Di sini, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis yang berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis yang berbiji keriput. Bisa kita lihat diagramnya. Parental ke-1 atau P1, biji bulat dan biji keriput. Ini adalah fenotipnya. Disilangkan, biji bulat memiliki alel yang dominan. Ini adalah genotipnya. Biji keriput ini resesif. Kemudian didapatkan gamet pada biji bulat adalah B besar, pada biji keriput adalah B kecil. Kemudian F1-nya dihasilkan B besar dan B kecil, genotipnya yang heterozigot. Dan fenotipnya 100% adalah bulat. Jika disilangkan kembali F1 dengan F1 pada parental yang kedua, biji bulat disilangkan kembali dengan biji bulat dengan genotip heterozigot B besar dan B kecil, B besar B kecil, dan didapatkan gamet yaitu B besar dan B kecil, ya, maka F2-nya adalah, misalkan di sini adalah gamet jantan dengan B besar B kecil,
Di sini adalah gamet betina, B besar B kecil, didapatkan silangan B besar menjadi bulat, B besar B kecil jadi bulat, B besar B kecil jadi bulat, B kecil jadi keriput. Maka dapat dituliskan bahwa perbandingan genotip dari F2 dengan genotip B besar, genotip B besar, B kecil, genotip B kecil adalah 1:2:1. Kemudian perbandingan fenotip F2 dengan biji bulat adalah 3 dan biji keriput 1, sehingga bulat berbanding keriput adalah 3:1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persilangan monohibrid yang dominan, perbandingan fenotip F2-nya adalah 3:1. Pada persilangan monohibrid intermediate, Mendel melakukan persilangan bunga mirabilis jalapa yang berwarna merah dengan mirabilis jalapa yang berwarna putih. Warna merah bersifat intermediate terhadap warna putih. Kita perhatikan diagram persilangan berikut. Pada P1, parental yang ke-1, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Genotipnya untuk warna merah adalah M besar, untuk warna putih adalah M kecil. Didapatkan gamet M besar dan M kecil. Sehingga F1-nya adalah M besar dan M kecil dengan fenotip merah muda. Kemudian disilangkan lagi F1 dengan F1 pada parental yang kedua. Merah muda disilangkan dengan merah muda dengan genotip yang heterozigot M besar, M kecil. Gametnya adalah M besar dan M kecil. Maka F2-nya, jika kita masukkan bahwa ini gamet jantan, yang di bawah adalah gamet betina, dengan gametnya M besar M kecil, di ke bawah M besar dan M kecil juga, didapatkan F2 M besar merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Dapat dijelaskan bahwa perbandingan genotipnya untuk M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil adalah 1:2:1. Dan untuk perbandingan fenotip F2-nya dihasilkan warna merah 1, merah muda 2, dan warna putih 1. Sehingga perbandingannya adalah merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1:2:1. Hukum Mendel 2 mengatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, setiap alel dapat berpasangan dengan alel yang lainnya. Hukum ini disebut juga dengan hukum asortasi, yaitu pengelompokan alel secara bebas. Hukum Mendel 2 dapat dijelaskan pada persilangan dihibrid. Nah, Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning
dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau. Kita perhatikan diagramnya. Dilihat bahwa parental pertama P1 adalah bulat kuning fenotipnya dan keriput hijau fenotipnya. Genotip bulat kuning yaitu B besar, B besar, K besar, K besar. Genotip dari keriput hijau yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Didapatkan gamet untuk bulat kuning yaitu B besar, K besar. Untuk keriput hijau gametnya adalah B kecil, K kecil. Diperoleh F1-nya adalah genotip heterozigot B besar B kecil, K besar K kecil. Jika F1 disilangkan dengan F1 jadi parental yang kedua, bulat kuning disilangkan lagi dengan bulat kuning dengan genotip yang heterozigot. Maka didapatkan gametnya yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sini pun sama ya gametnya. Nah, kemudian gamet-gamet tersebut berpasangan secara bebas, sehingga F2-nya terbentuk sebagai berikut. Misalkan gamet B besar dengan gamet B besar K besar bergabung kembali, bukannya menjadi BK-BK tapi menjadi BB-KK. B besar, B besar, K besar, K besar. Sini pun sama ya, B besar, B besar, K besar. Sini B besar, K kecil. Maka terbentuklah genotipnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Dan seterusnya B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sini B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian ini B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian ini, ya ini B kecil, K kecil ya. B kecil, K kecil. Dengan B besar, K besar, maka hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Untuk penentuan fenotipnya, jika dari gabungan gamet ini ada B besar, B besar, maka akan menjadi fenotip biji bulat. Kemudian jika ada K besar, K besar, maka akan menjadi fenotip berwarna kuning. Sehingga didapatkan fenotipnya yaitu biji bulat kuning ada 9, biji bulat hijau ada 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Sehingga perbandingan pada fenotip E2 untuk persilangan monohibrid adalah 9, 3, 3, 1. Cara pembentukan gametnya bisa dijelaskan bahwa jika genotip B besar B besar hanya akan memiliki satu jenis gamet yaitu B besar saja.
Jika genotip B besar B kecil, karena ini adalah heterozigot, maka memiliki dua jenis gamet yaitu B besar dan B kecil. Jika genotip A besar B besar B besar, juga hanya memiliki satu gamet yaitu A dan B. A-nya kita hitung 1, B-nya juga kita hitung 1. Gametnya adalah A besar dan B besar. A besar, B besar. Jika gametnya A besar, B besar, B kecil memiliki dua jenis gamet yaitu A besar, B besar dan A besar, B kecil. Ya, bisa kita gunakan diagram garpu bahwa alel A ini karena sama kita tulis 1 dapat berpasangan secara bebas dengan alel B besar dan B kecil. A besar berpasangan dengan B besar menjadi A besar B besar. Kemudian A besar dengan B kecil sehingga menjadi A besar B kecil. Nah, untuk genotip yang heterozigot A besar A kecil, B besar B kecil akan memiliki 4 jenis gamet yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Di mana awalnya alel ini akan berpisah, A besar akan berpisah dengan A kecil. Kemudian A besar bisa berkelompok secara bebas dengan B besar menjadi A besar B besar, kemudian bisa berkelompok lagi dengan B kecil, ya, menjadi A besar B kecil. Kemudian yang alel A kecil bisa berkelompok dengan B besar menjadi A kecil B besar, atau A kecil bisa berkelompok dengan B kecil menjadi A kecil B kecil. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.